Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa sekali lagi shalom buat Bapak Ibu Saudara Shalom. yang berada di gereja yang tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming pada saat hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali lagi di minggu ini untuk beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sebelum memulai ibadah pada saat sore hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, di mana pada saat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih merasakan kasih setia Tuhan. Kami masih merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Bapa, di mana pada saat hari ini kami kembali berkumpul beribadah untuk menaikkan pujian penyembahan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau layakan, sucikan, kuduskan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Jagai, lindungi dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Tibakan mereka di tempat ini tanpa suatu kurang apapun. Kami juga berdoa untuk setiap tim musik, WL maupun singer. Tuhan memberkati setiap kami. Engkau memberkati pembicara kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah berkata-kata dengan hikmat beliau dapat sampaikan untuk kebenaran firman yang akan menjadi rema pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan kutinggikan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu.
sebut namanya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Mari nyanyikan lagu dari awal. Kami mau pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwa ini, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwa ini, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hanya bagi-Mu segala pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput, satu pun yang luput. Hiralapa syakaralapa yaralapa. Oh, kasih-Mu yang mulia, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian,
undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal Dia kuasa-Mu, berkorban bagiku. Katakan, maka jiwa ini, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Dan luhur korban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh, Yesus, Kau yang kami sembah. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau baik, Kau luar biasa, kuasa-Mu nyata. Oh, haleluya. 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 Kami bersyukur Kau baik dalam hidup kami, Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami nyatakan iman kami kepada Engkau, Tuhan. Urapi setiap kami, berikan kami keberanian untuk bersaksi bagi Engkau. Haleluya. 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 Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Nikmati hadirat Tuhan. Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jemaat saja katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Kau luar biasa. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar. Katakan segenap hatiku menyembah-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku Kau besar, Kau besar. Katakan sekali lagi dengan percaya, segenap jiwaku memuji-Mu. Keralapasyakaralamu, Kau Yesusku. Segenap hatiku Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya Yesus. Ku rasakan Terima kasih Tuhan. kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas Yakin Kau nyata memperhadapkan kami dengan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jemaat saja yang mengatakan, ku yakin Kau hadir di sini. imani perkataan ini, lagu ini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau nyata di sini, Kemenangan terjadi di sini. Yes Lord, thank you Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau nyata di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Dengan hormat saya undang hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, sore hari ini. Terjadi di sini. Haleluya. Ini pujian keyakinan kami bahwa kemenangan terjadi dalam hidup kami, terjadi di tempat ini, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, dalam hidup kami. Kami melihat, merasakan kemenangan Tuhan limpahkan buat kami. Mari sore hari ini berbicaralah melalui firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan, buat kami mengerti, memahami, dan kami boleh menjadi penurut dan pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau, kuasai hati hidup kami. Roh Kudus bekerja sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk minggu ketiga di bulan Juli. Dan saya percaya dalam suasana new normal, ada banyak hal yang terus menjadi perhatian kita sekalian. Di beberapa tempat banyak hal yang terus dikerjakan, dan satu sisi itu menjadi kejutan-kejutan juga buat kita. Tetapi saya percaya Tuhan beracara sepenuhnya dalam hidup kita. Saya menyapa juga yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming ini. Saya percaya Anda pun semua dalam berkat pertolongan kasih Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Masih khotbah seri pasca hari Pentakosta. Saya mau mengajak kita sekalian melihat, menyimak, mempelajari apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya untuk menjadi perenungan dan tentunya refleksi hidup kita hari-hari ini. Saya mau membacakan buat kita sekalian ayat yang ke-12 Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Mulai demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak.
Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Perhatikan ayat 18. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian pasca hari Pentakosta. Beberapa minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana hari Pentakosta terjadi. Lawatan Tuhan begitu dahsyat, lawatan Tuhan begitu luar biasa. Murid-murid dipenuhi dengan hadirat Tuhan, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dan muncul keberanian untuk menyatakan firman Tuhan. Bahkan di hari Pentakosta yang lalu saya sudah sampaikan, ada tanda-tanda ajaib dari Tuhan dikerjakan. Saudara, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2 dan sampai pasal-pasal berikutnya, dan malam hari ini, sore hari ini kita melihat di pasal yang kelima. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana kegerakan doa muncul. Pasca Petrus dan Yohanes ditangkap, diadili, disidang, maka kegerakan doa terjadi luar biasa. Bukan hanya itu saja, cara hidup jemaat mengalami kebangkitan. Jemaat hidup dalam kasih, jemaat hidup dalam kuasa. Dan salah satu hal yang kita pelajari sore hari ini juga, kita akan melihat dua hal apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan para rasul. Yang pertama kita akan melihat di ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, tanda ajaib Tuhan dinyatakan. Ketika hari Pentakosta, ada nubuatan kitab Yoel pasal yang kedua mengatakan bahwa pada akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Teruna-teruna akan bangkit menjadi saksi Tuhan. Tanda-tanda ajaib itu akan muncul dan akan dinyatakan. Dan hari Pentakosta itu semua terjadi. Tetapi tidak berhenti begitu saja. Hari Pentakosta memang lawatan Tuhan luar biasa. Tetapi kita melihat dalam perjalanan waktu berikutnya, murid-murid dan juga para rasul mengadakan tanda ajaib. Saudara, sudah cukup lama ada diskusi yang menarik. Salah satu di antaranya ada yang berkata begini, jangan salahkan kalau ada orang Kristen pergi ke dukun. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, siapapun kita, Anda dan saya juga pendeta. Kalau saya bicara pendeta, saya tidak bermaksud menyinggung pendeta manapun. Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Ini menjadi perenungan buat hamba-hamba Tuhan. Jangan cepat menyalahkan dan memikirkan yang terlalu negatif. Kalau ada orang Kristen kemudian pergi ke peramal, ada orang Kristen pergi ke dukun minta bantuan ini itu, yang menjadi perenungan buat kita memang iya, ketika kita mencari bantuan kepada ilah-ilah, kepada dunia, dalam pengertian kepada kuasa-kuasa kegelapan, itu menjijikan di mata Tuhan. Ya, itu betul. Tetapi menjadi perenungan buat kita, karena hari-hari ini gereja Tuhan kemungkinan sudah kehilangan kuasa. Saudara, saya masih ingat ketika saya masih kecil, yang namanya hamba Tuhan pendeta itu menjadi satu figur yang sangat-sangat punya pengaruh luar biasa. Orang mau pergi keluar kota, datang ke rumah pendeta minta didoakan.
Orang mau buka usaha, minta pendeta mendoakan. Orang mau ini mau itu, tanya dulu sama hamba Tuhan. Dan ketika doa-doa dinaikkan, ada sesuatu yang terjadi. Tetapi saya pun mengoreksi diri. Adakah hari-hari ini itu masih terjadi? Saudara, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sokit, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau pasca hari Pentakosta, murid-murid dan rasul-rasul mengalami tanda-tanda ajaib, mujizat demi mujizat terjadi waktu itu. Saya mengajak kita sekalian, mari tetap segar dalam iman kita. Hari-hari ini pun mujizat masih terjadi. Amin. Saudara, Anda dan saya sampai hari ini ada itu juga karena mujizat Tuhan. Saya sempat merenung, ini yang namanya COVID-19 ini secara hitungan matematik ada yang mengatakan dahsyat, luar biasa. Saya banyak mendengar, melihat bukan saja gereja, tetapi tempat-tempat ibadah yang lain karena persoalan tertentu, karena kendala tertentu tidak bisa menjalankan ibadah, atau dengan kata lain tidak diizinkan operasional ibadah. Oh, ini menjadi rahasia umum. Saya tidak sebut di mana tempat dan lain sebagainya, tapi kita sudah banyak melihat di beberapa tempat mungkin ada gereja, ada tempat ibadah yang lain, mungkin karena kendala persoalan tertentu tidak bisa menyelenggarakan ibadah. Tapi gara-gara COVID-19, semua agama dan kepercayaan bisa, dalam pengertian bukan ditutup tidak dapat izin, tetapi ditutup karena memang prosedural protokol kesehatan. Ini bukankah secara hitungan matematik si COVID ini, saya tadi pagi sebut Mr. COVID. Mr. COVID ini punya pengaruh yang luar biasa. Semua lintas umur, wanita pria, dewasa sampai anak-anak, agama apa saja. Bukankah 3 bulan yang lalu semuanya berhenti, tidak bisa melangsungkan ibadah dan lain sebagainya. Saudara, satu sisi ini pengaruhnya luar biasa, tapi saya masih meyakini sampai hari ini pasti yang namanya pandemi atau pengaruh COVID-19, disebut badai sebesar apapun, pasti akan berhenti. Saya meyakini itu. Pelangi kasih Tuhan akan terbit buat kita sekalian. Ini mujizat Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya masih bisa segar sehat sampai hari ini. Kalau kita melihat riwayat-riwayat yang terdampak positif COVID-19, begitu susah, begitu luar biasa, depresi sampai tingkat yang lebih lagi, stres. Padahal kalau kita stres depresi, imun kita makin drop. Betul kata firman Tuhan, siapapun Anda yang menangkap live streaming ini, kami orang Kristen punya keyakinan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal berkata seperti itu. Saudara, sukacita dari Tuhan, hati kita yang diliputi dengan damai sejahtera. Rasul Paulus berkata dalam kitab Kolose, hendaklah Kristus memerintah, damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita. Saya percaya ketika Kristus memerintah dalam hati hidup kita, maka seluruh hidup kita akan dikendalikan oleh kasih Kristus. Saudara, hari-hari ini saya banyak melihat orang yang tidak bisa tenang. Istilah bahasa Jawa, ya, Anda yang menangkap live streaming ini, muncul istilah baru, kemlepek.
Kemelepek ini bahasa Jawa itu luar biasa, sulit ditranslate. Saya nggak ngerti kemelepek itu bahasa Indonesianya apa. Kelepek-kelepek. Banyak hari-hari ini pengusaha yang punya bisnis disebut bisnismen. Yang punya usaha disebut pengusaha, kalau tidak mengandalkan Tuhan bisa kelepek-kelepek hari-hari ini. Tapi saya bersyukur umat Tuhan yang dikasih Tuhan tetap eksis sampai hari ini. Itu semua bukti nyata tanda ajaib dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini tanda-tanda ajaib. Saya kadang-kadang juga sedikit pesimis, jujur Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan. Ketika mendoakan ketemu orang-orang yang mengalami sakit, dalam tanda kutip sakitnya ini sudah level sekian. Kadang-kadang ketika diminta untuk mendoakan, jujur saja kadang-kadang muncul di hati, aduh nanti gimana ya, kalau saya doakan sembuh apa enggak ya. Kadang-kadang muncul begitu. Tapi ketika kita bergerak dalam tuntunan Tuhan, sembuh atau tidak sembuh itu bukan urusan kita. Tetapi orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, saya masih banyak menyaksikan sampai hari-hari ini, mujizat demi mujizat masih terjadi. Soal ini menjadi perenungan buat kita. Coba perhatikan ayat yang ke-15, di sana dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apa? Apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan Petrus mengenai salah seorang dari mereka. Dan kalimat di ayat 16 bagian terakhir, dan mereka semua disembuhkan. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita. Saya percaya hari-hari ini mujizat itu masih terjadi. Amin. Amin. Saudara, bersyukur. Saya bangga menjadi warga gereja Betel Indonesia, secara khusus gereja lokal GBI Sokit. Kita masih mempercayai sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita masih meyakini dan mempercayai mujizat masih terjadi. Sekalipun ada banyak orang mempertentangkan, memperdebatkan, oh mujizat ini itu dan lain sebagainya. Saudara, hari-hari ini kita tidak perlu memperdebatkan masalah doktrin, pengajaran dan lain sebagainya. Tetapi kita kembali kepada firman. Yesus yang kita sembah sama, Yesus yang kita kepadanya membawa pujian sama, Yesus yang punya kuasa, Yesus yang berdaulat. Kalau waktu itu terjadi mujizat, saya pun meyakini hari ini dan sampai Kristus datang yang kedua kali, mujizat masih berlaku. Kalau Yesus sudah datang menjemput kita di awan-awan yang permai, kemudian masuk pesta pernikahan anak domba, setelah itu Yesus dengan orang salehnya menjejakkan kaki di bumi, terjadi perang Harmagedon, dan setelah itu masuk kerajaan 1000 tahun damai. Maka kita akan melihat hal-hal yang spektakuler itu terjadi. Hal-hal yang luar biasa terjadi. Yang namanya kerajaan 1000 tahun damai, tidak ada dosa. Orang berdosa langsung. Tapi orang yang sudah punya tanda meterai Kristus, ketika Kristus datang menjemput gerejanya, kita yang masih hidup, kalau kita sampai pada waktu itu, kita akan diangkat hidup-hidup. Tapi kalaupun kita tidak sampai pada waktu itu, kita yang meninggal dalam Kristus pun akan dibangkitkan, diubahkan dengan tubuh kemuliaan, sama seperti tubuh Kristus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Tidak terbatas ruang dan waktu.
Saudara, ini mujizat yang luar biasa. Karena itu saya mendorong setiap jemaat GBI Sokit Anda yang ikut live streaming, jemaat gereja di tempat ini, mari bergelora, bersemangat, cintai Tuhan. Karena saya meyakini mujizat masih berlaku sampai hari ini. Lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan mujizat masih ada. Haleluya, haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12 bagian terakhir, ayat 12. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat 13 bagian terakhir, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, yang kedua, tanda mujizat, tanda ajaib Tuhan terjadi. Dan sampai hari ini saya masih meyakini itu masih terjadi. Yang kedua, ini menjadi cerminan buat kita juga. Yang pertama, kalau tanda ajaib terjadi pada zaman rasul-rasul, bukankah Allah yang disembah oleh rasul-rasul sama dengan Allah yang kita sembah juga? Bukankah Roh Kudus yang mengurapi, yang memakai rasul-rasul juga roh yang sama yang ada pada kita? Refleksi buat kita, kalau waktu itu mujizat terjadi, hari ini pun mujizat masih bisa terjadi. Yang kedua saudara, kalau waktu itu murid-murid orang percaya, mereka setiap hari berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, maka seharusnya hari-hari ini juga orang Kristen, Anda dan saya, hidup dalam persekutuan. Saya sedih kadang-kadang saya dengar berita, lihat berita, dapat kabar urusan warisan bisa baku hantam. Urusan-urusan masalah makan jasmani lahiriah itu antar keluarga, adik kakak, bahkan anak dan orang tua bisa musuhan. Kita belajar beberapa minggu yang lalu, murid-murid punya kepedulian yang luar biasa. Mereka tidak berkata bahwa yang aku punya itu hakku sepenuhnya. Saya diberkati ada sebuah statement, sesungguhnya harta yang ada pada kita, ada sebagian harta yang Tuhan titipkan untuk menolong fakir, miskin, dan yang berhak mendapatkan. Tapi ada banyak kadang-kadang kita berpikir semua yang kita punya itu milikku sepenuhnya. Kita perlu belajar hidup jadi anak Tuhan, jangan kikir dan pelit. Saya membuktikan sepanjang saya melayani Tuhan, ketika kita berjuang memproses yang seharusnya diproses oleh Tuhan, kita bersinergi di dalamnya, maka ini luar biasa. Saudara, percideraan mari kita buang jauh-jauh. Kita anak Tuhan, ada teladan yang luar biasa. Kalau murid-murid waktu itu selalu tiap waktu, tiap hari berkumpul di gerbang atau di serambi Salomo, saudara, kalimat berikutnya, mereka ada dalam persekutuan yang erat. Tidak ada saling keterpisahan, tidak ada kecurigaan dan lain sebagainya. Ini luar biasa, perlu menjadi teladan buat kita hari-hari ini. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur di masa
pandemi COVID-19 ini, saya banyak melihat di media sosial, banyak kelompok atau instansi atau lembaga terkait bergerak menolong. Bukan masalah satu bendera, warna, paham yang sama, tetapi sudah menembus lintas. Saya bersyukur Bhinneka Tunggal Ika, keragaman di negeri kita. Hari-hari ini saya melihat semuanya saling menolong satu dengan yang lain. Bukankah ini cerminan kita sebangsa dan setanah air? Warna sama, merah dan putih. Dan saya mendorong orang Kristen, kalau Anda mengenal Yesus secara pribadi, maka Anda akan menjaga persekutuan yang erat dengan Tuhan, tetapi juga menjaga persekutuan yang erat dengan keluarga, menjaga persekutuan yang erat dengan sesama yang lain, karena kita ini sebangsa dan setanah air. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita. Jujur, saya sangat terberkati dengan statement yang tadi saya sampaikan. Kalau Tuhan percayakan harta kepada kita, sebagian itu adalah titipan yang harus kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Saudara, kalau kita tidak ada dalam suasana kepedulian, mustahil kita bisa bergerak. Tapi saya bersyukur gereja Tuhan hari-hari ini, baik yang dipublis atau yang tidak, tapi saya mendengar, saya melihat gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bergerak luar biasa. Karena apa? Kita satu tanah air Indonesia. Amin. Di mana-mana muncul kegerakan doa, di mana-mana muncul kegerakan untuk kebangkitan Indonesia. Saudara, kita di Indonesia sama terdampak pandemi COVID-19, semua merasakan. Tapi saya percaya Tuhan membela kehidupan anak-anaknya. Amin. Mari bangun persekutuan yang manis. Jangan kontok-kontokan. Saya tuh senang dengan statement-statement Jawa. Saya orang Jawa asli. Saya senang dengan statement gontok-gontokan itu apa, saya tidak ngerti bahasa Indonesianya. Sulit. Ada yang lebih ekstrim lagi. Jangan berengkunung. Wah, ini nggak ngerti lagi tuh. Mungkin bahasa Indonesia nggak bisa mentranslate itu, berengkunung. Apalagi mungkin bahasa internasional, berengkunung itu apa? Kita orang Kristen, orang percaya, kita diminta oleh Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi. Tetapi ada hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini satu ikatan persekutuan yang sangat-sangat erat. Amin. Sekarang lihat kanan kiri, kasih senyum, lambaikan tangan, katakan persekutuan yang erat. Saudara, saya punya anak 3. Waktu masih kecil-kecil semua, sekarang kan sudah beragam. Yang paling gede sudah 20 tahun. Nomor 2 itu saya ngitung 14 tahun. Yang ketiga 7 tahun. Saudara, tapi waktu umur mereka mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya perhatikan kalau berantem, itu berantem
lucu juga saya perhatikan. Tapi yang namanya sedarah daging, itu berantem itu sudah selesai ya sudah. Ketawa lagi, ngumpul lagi. Saudara, ini ikatan persaudaraan. Kita satu darah. Karena kita ditebus oleh darah Yesus. Kita satu keluarga. Mari jangan sampai ada percideraan di antara tubuh Kristus. Kita satu saudara. Jangan sampai ada percideraan di atas negeri ini. Kita setanah air, satu bangsa, satu tanah air, Indonesia. Saya mengutip sekali lagi seorang hamba Tuhan yang jadi panutan saya juga. Dia berkata begini, setiap khotbah-khotbah dan renungannya dia selalu kutip, saya cinta Alkitab, saya cinta firman Tuhan. Saudara, kalau Anda orang Indonesia, saya bisa ganti, saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Kalau lebih ekstrim lagi, saya orang Sokit, saya cinta Sokit. Amin. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum. Saya cinta Tuhan dan mengasihimu. Jangan salah kalimatnya, nanti interpretasinya lain. Saya cinta Tuhan, saya mengasihimu. Bangun persekutuan yang erat. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemusik. Haleluya, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu petang hari ini Tuhan. Kami diajar untuk tetap meyakini, mempercayai bahwa mujizat-Mu masih bisa terjadi sampai hari ini dan masih berlaku sampai hari ini. Tetapi kami juga diajar untuk kami tetap membangun persekutuan yang erat. Bukan saja persekutuan kami dengan-Mu Tuhan,
tetapi persekutuan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Orang-orang percaya waktu itu membangun persekutuan yang erat. Mereka disegani orang banyak, dan tiap-tiap hari ditambahkan jumlah bilangan orang yang percaya kepadamu. Karena ada banyak orang melihat persekutuan yang indah ada dalam kehidupan orang percaya. Biarlah itu yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya, sebagai umat Kristiani, biarlah kami membawa dampak yang positif bagi lingkungan kami. Di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha, di tempat kami berada dimanapun, biarlah orang melihat bahwa Kristus ada dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Deviani Haryanto. Kami berdoa untuk Jeffrey Julius. Kami berdoa untuk Rudy Wibowo. Tuhan memberkati setiap teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Bahkan mungkin yang mengikuti live streaming yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk mereka sekalian diberkati dengan limpah. Kehidupan mereka sekalian diberkahi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami tetap mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua sinode kami Gereja Betel Indonesia di Jakarta beserta seluruh staf yang ada. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di negeri ini, secara khusus BPD Jateng DIY. Kami berdoa untuk ketua-ketua perwil, secara khusus perwil Barat Daya, di mana gereja Sokit ada. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami. Diberkati gembala sidang kami, kesehatan, hikmat, pengurapan-Mu tetap terus turun atas kehidupan pemimpin kami. Berkat-Mu limpah atas kami, sampai seluruh sidang jemaat-Mu GBI Sokit, yang bekerja, yang berusaha, yang sekolah, yang studi. Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami perlindungan-Mu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah jemaat GBI Sokit diberkati, dilindungi oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa untuk wakil presiden kami. Kami berdoa untuk seluruh staf menteri dan jajaran yang ada. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga tinggi negeri kami, wakil-wakil rakyat, TNI, Polri, sipil, militer, semuanya kami berdoa. Dari tingkat pusat sampai daerah, diberkati Tuhan. Secara khusus untuk gugus tugas dan tim medis kesehatan yang menangani COVID-19, kami berdoa diberikan kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari pusat sampai seluruh pelosok negeri kami, mereka semua dalam kendali-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan berdoa juga untuk teman-teman kami sebangsa dan setanah air yang positif COVID-19. Kami berdoa diberikan pengurapan, diberikan penghiburan, kekuatan yang ekstra, dipulihkan, disembuhkan. Indonesia perlu Engkau Tuhan. Engkau menjadi tempat perlindungan kami. Berkat-Mu turun atas negeri kami. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Yang OTG, PDP dan semua apapun itu istilahnya, kami berdoa Tuhan melawat semuanya. Diberikan kekuatan yang ekstra, kesehatan yang prima. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Kami percaya Tuhan terus bekerja atas hidup kami, atas negeri kami. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita petang hari ini. Anda yang di rumah, angkat hatimu. Arahkan hatimu, pengharapanmu hanya kepada Kristus Yesus Tuhan.
Apapun yang menjadi pergumulanmu sepanjang minggu-minggu ini dan ke depan, Tuhan ada di pihakmu. Tuhan akan membawamu dan akan memegangmu, memberikan kekuatan yang ekstra. Kau akan cakap, engkau akan menang mengatasi setiap badai persoalan apapun. Pelangi kasih Tuhan terbit dalam hidupmu, dan engkau akan jadi pemenang. Dan engkau akan terheran-heran karena Tuhan buat mujizat dalam hidupmu. Karena itu terimalah segala rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, kemurahan, anugerah, keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, tuntunan urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat petang, ibadah selesai. God bless you all.